Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Romadoni, nomor NPM 2019 015 000081 dari kelas Y2A. Nah, saat ini saya ingin mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan kepada saya dan kepada teman-teman saya. Tugas apakah? Tugas membuat video tentang kaitan keadaan atau kondisi negara kita dengan materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, materi apakah? Itu materi tentang kewarganegaraan. Nah, apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan menurut etimologi yaitu segala sesuatu atau semua hal ihwal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Biasanya kalau sudah ada kewarganegaraan, dalam mata kuliah atau pembelajaran ada tambahan pendidikan. Pendidikan ini apa? Pendidikan ini adalah sebagai wadah suatu rencana atau perencanaan tentang proses pembelajaran atau belajar untuk atau guna mengembangkan potensi peserta didik, atau diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Nah, apa sih pentingnya mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan ini? Saat ini di generasi sekarang mungkin kurangnya nilai normatif ataupun adaptif yang ada di generasi saat ini, ataupun nilai moralnya juga. Maka dari itu pendidikan kewarganegaraan diharapkan muncul dapat memperbaiki semua sikap-sikap yang kurang di generasi saat ini, terutama jiwa nasionalismenya agar dibangkitkan. Nah, kemudian saya ingin mengambil kasus yang saat ini sedang tenar ya di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, yaitu tentang COVID-19. Kondisi Indonesia saat ini sangat menyedihkan sih, karena emang dibilang sudah PSBB berjalan tidak berjalan, karena di wilayah saya sendiri masih banyak masyarakat yang masa bodoh. Yang penting saya dapat bekerja dan membiayai anak istri saya, atau yang penting saya bisa bekerja untuk bisa main juga gitu, karena masih banyak yang tidak peduli akan protokol yang sudah pemerintah tegaskan. Nah, apalagi sih yang bikin menyedihkan di tengah wabah COVID ini? Nah, kalau kita kaitkan dengan ketahanan, mungkin ketahanan ekonomi kita sedang seruntuh-runtuhnya karena perusahaan di Indonesia sudah mulai banyak yang anjlok karena kurangnya produksi dan kurangnya impor dan ekspor dari luar negeri. Terus juga banyak yang di PHK, sehingga para pekerja yang usianya sudah lansia bingung mau kemana, sehingga kurangnya penghasilan yang mereka miliki. Dan juga kalau dikaitkan dengan tentang keadilan dan yang berkeadilan, mungkin dari sistem pendidikan, seorang guru atau para guru mulai resah karena tidak ada pekerjaan, ada daring ya. Bagi yang guru-guru muda mungkin mengerti, sedangkan guru yang tua seperti apa. Dan ada pula seperti di wilayah saya ini masih jauh atau masih ada yang belum memiliki HP, baik guru ataupun murid, karena keterbatasan ekonominya. Nah, mungkin itu yang dirasakan kurang beradilnya para pemerintah. Nah, bagaimanakah menciptakan keadilan itu? Pemerintah juga nggak mungkin diam saja, pastinya sedang melakukan suatu sistem yang baru. Nah, dari resahnya itu mungkin pemerintah sedang melakukan integrasi nasional atau pemersatu untuk guna melawan mewabahnya virus corona ini, dengan menerbitkan sistem-sistem baru yang mungkin segera akan diumumkan. Contohnya dari pendidikan yang mungkin sedang dipikirkan bagaimana sistem untuk tatap muka, baik itu melalui sistem SIP ataupun Zoom. Yang penting pasti pemerintah tidak hanya diam. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan anti korupsi,
diharapkan sih ya, mudah-mudahan tidak, itu mungkin masyarakat pun resah ya, mulai dari suatu usaha program yang menjadi usaha gitu. Mudah-mudahan sih tidak, karena di materi anti korupsi ini kan diharapkan untuk jujur dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan para elit politik melakukan atau menjalankan tugas dan kewajibannya dan haknya itu dengan baik, tanpa memiliki niat buruk ya, karena sistem kita ini kan demokrasi ya, negara Indonesia ini sistemnya demokrasi. Jangan sampai dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyatnya itu untuk dia sendiri ya. Jadi mudah-mudahan dapat bertanggung jawab dan bisa digunakan bisa kebijakan itu diberlakukan untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya itu untuk guna memperkuat suatu sistem, maka negara itu harus ada konstitusinya atau ada undang-undangnya. Nah, makanya terbitlah peraturan-peraturan baru. Mungkin ada yang masyarakat yang mendukung, karena betul memang agar para masyarakat tuh dapat menjaga protokol kesehatan. Ada pula yang resah gitu, karena harus ada ini, harus itu, harus ini, harus itu ya. Mudah-mudahan sih kita berdoa saja agar wabah pandemi ini cepat berlalu dan cepat hilang. Maka dari itu harap menjaga kesehatan dan menjaga semua protokol yang ada dalam diri kita. Nah, baiklah, dari semua itu kita ini jangan lupa sama identitas kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, identitas negara Indonesia, tentang persatuan antara semua suku, ras, agama, dan bahasa. Ketika kita sudah memiliki Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kita tidak bisa menyatu bersatu untuk dapat melawan atau membasmi semua virus corona yang ada di Indonesia ya. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani, jangan terlalu curiga terhadap pemerintah, dan pemerintah tolong berikan yang terbaik untuk masyarakat, karena pemerintah pasti tidak hanya diam. Masyarakat tolong jangan semena-mena, karena tidak semuanya kan masyarakat merasakan resahnya saja. Bahkan sudah menerima bantuan dari pemerintah saja masih cuek bebek tentang menggunakan protokol kesehatan, padahal beliau sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, masih saja menjudge pemerintah beginilah begitulah. Kita support pemerintah, kita bantu pemerintah, dan pemerintah berikan yang terbaik untuk kita ya. Mungkin dari itu semua sudah dapat dikaitkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sekali lagi mohon maaf atas mahasiswa Ibu apabila pengerjaan tugas ini kurang baik. Terima kasih Ibu atas pendidikannya yang telah Ibu berikan, atas materi yang telah Ibu berikan, dan atas bimbingan yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan dapat mendidik moral saya, adaptif dan normatif dalam diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.